Mari kita pikir baik-baik. Ayo kita hitung dengan cermat. Ayo kita gunakan hitung-hitungan politik kita secara lebih akurat. Yang harus dihitung sekarang ini adalah seperti ini. Menurut kalian, menurut logika kalian, apa yang lebih ditakutkan sama Pak Jokowi sekarang ini? Menurut kalian, apa yang paling ditakutkan sama mantan Presiden Jokowi sekarang ini? Apakah yang paling ditakutkan itu adalah pemakzulan Gibran? Apakah yang paling ditakutkan itu adalah kalau anaknya, kalau wakil Presiden Gibran, dia dijatuhkan dari jabatannya sebagai orang nomor 2 di Republik ini dan calon pengganti dari Presiden Prabowo? Gimana nih kalau menurut kalian? Ataukah pilihan lainnya? Bisa jadi juga yang paling ditakutkan sama Pak Jokowi adalah kalau ketahuan bahwa misalnya saja ijazahnya dari UGM ternyata hilang atau bahkan benar-benar palsu. Menurut kalian, mana? Ya, pemakzulan Gibran sungguh berbahaya bagi Pak Jokowi dan kroni-kroninya. Isu yang dilempar oleh para purnawirawan TNI ini benar-benar berbahaya dan bisa jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ini bom waktu yang bisa menghancurkan dan menamatkan pengaruh politik geng Solo buat selamanya. Alasan dan argumentasi pemakzulan Gibran sangat mudah dicari dan dirancang. Sekarang kita tinggal menunggu pembentukan konstelasi politiknya saja. Tombol peluncur manuver pemakzulan Gibran sudah ada di tangan Presiden Prabowo. Tombolnya sudah dibuatkan oleh para purnawirawan TNI. Dan sekarang Pak Prabowo tinggal menekannya bila dikehendaki. Bila mana dia menghendaki. Kalau Pak Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran, semuanya sudah siap. Alasan dan argumentasi sudah didiskusikan lama dan sudah sangat kuat. Pasukan pendemo buat memberikan tekanan publik bakal mudah dikerahkan. Cukup banyak rakyat yang membenci Gibran dan bisa dikerahkan buat demo berduyun-duyun dan berjilid-jilid di depan Istana Wapres. Yang terpenting, nah ini nih yang terpenting. Yang terpenting adalah posisi partai-partai politik dan para anggota DPR yang sekarang semuanya ada di belakang Pak Prabowo. Kalau instruksi pemakzulan dikeluarkan, partai-partai bakal segera bergerak di DPR buat menggolkan perintah dari istana ini. Makanya nih, karena arahnya sangat tidak jelas. Ini cuma tergantung dari keputusan satu orang saja, dari Pak Prabowo saja. Ini bisa jadi sangat ditentukan oleh suasana hati Pak Prabowo. Maka kita paham bahwa sangat riskan kalau Pak Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya, kalau mereka berani bermain-main, berpolemik, dan berperang di isu ini tentang isu pemakzulan Gibran ini. Semakin tuntutan pemakzulan ini dilawan oleh Pak Jokowi, percayalah, isu ini malah nanti bakal semakin membesar juga. Semakin Pak Jokowi dan keluarganya melawan, maka tuntutan pemakzulan bakal semakin menguat dan mengkristal. Tuntutan pemakzulan bakal menjadi semakin nyata. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045. Channel kita bersama ya, membahas soal perpolitikan yang terjadi di Indonesia dan kemudian soal bagaimana kasus-kasus ya atau isu-isu berbagai persoalan-persoalan yang sedang terjadi di Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia ya punya hak juga untuk berpendapat ya. Dan kemudian tadi disampaikan oleh saudari Rini Budoyo ya tentang bagaimana Gibran ya, Pak Jokowi dan lain seterusnya. Nah, tapi teman-teman ya, saya rasa Bapak Ibu teman-teman dan Anda sudah mendengar dan bahkan juga sudah memahami bagaimana penyampaian dari cuplikan video sebelumnya yang disampaikan oleh saudari Rini Budoyo yang memang lugas, tegas, dan jelas. Itu menjadi sebuah informasi yang baru sebagai sebuah pemahaman kepada kita bersama. Tapi di sini saya akan coba mengulas yang berdasarkan penyampaian dan pendapat teman-teman kita di komentar pada video ini. Nah, di sini kalau Gibran dipecat, bapaknya masuk penjara Nusa Kambangan. Semoga disegerakan, dimakzulkan, dan diganti yang muda yang berprestasi, Mas AHY, Pak Anies, atau Pak Gatot Nurmayanto. Nah, ini gencar-gencarnya lagi tuntutan penggantian wakil presiden. Ya, memang ya
kita bisa mengatakan nggak segampang itulah gitu ya, karena itu pilihan rakyat Indonesia 50% ya, yang memang itu sepaket dengan presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Nah, kalau Gibran bersalah atau soal di konstitusi kemarin, ya karena sepasang ya Pak Prabowo juga ya mau nggak mau ya harus ikutan dong turun kan gitu. Nah, karena ini kan memang sepaket gitu ya. Tapi kalau misalnya Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden kita ini ada perbuatan tercela, narkoba, atau tindakan-tindakan kejahatan lainnya, ya baru boleh. Atau mungkin ada hal yang dilakukan oleh Gibran yang bisa kita katakan tidak memenuhi syarat lagi, ya udah dimakzulkan saja, digantikan saja. Nah, lantas siapa yang menggantikan? Nah, itu nanti terserah Presiden Prabowo Subianto. Nanti beliau memilih 2 nama untuk diajukan ke MPR. Ya, nanti sidang paripurna ke DPR, ke MK dulu, DPR, ke MPR lagi lah, kurang lebih seperti itulah mekanismenya yang saya tahu. Kalau saya salah silakan dikoreksi ya, saya minta maaf ya. Kemudian sudah secepatnya makzulkan Gibran, ijazahnya juga palsu sama dengan Jokowi. 100% setuju bocil ya, mau bocil Gibran dimakzulkan, kayak kurang orang intelek aja Indonesia. Ya, padahal banyak orang-orang pintar di Indonesia ini. Ya sebetulnya Gibran kan ya bagaimana ya menurut saya ya. Sebetulnya kan bagus juga sebagai perwakilan anak muda, tetapi ya mungkin prosesnya itu loh yang tidak disenangi oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Dan kemudian ya bagaimana pengalaman beliau mungkin, atau mungkin bagaimana 8 bulan ini ya, kurang lebih 8 bulan ya sudah menjabat sebagai wakil presiden, apa saja yang sudah dilakukan oleh Gibran, ya mungkin itu yang menjadi penilaian banyak pihak, sehingga ya muncul usulan atau tuntutan untuk pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden ya. Kemudian Pak Jokowi rindu semua untuk kebaikan Jokowi, teruskan untuk Indonesia maju. Jangan suka fitnah dan cari gara-gara. Hati-hati, ada Tuhan yang pegang kendali loh. Mulut mulut perempuan kalau fitnah, pintarnya ngeri. Lihat perumpamaan atau apa ya. Kalau fitnah, pintarnya ngeri. Lihat Indonesia cuma terus ribut serang Pak Jokowi dan keluarganya. Kejam, jadi baku hantam, nanti malah hancur Indonesia, malu di mata dunia ya. Yang ditakuti jasanya terbukti palsu, jadi tua-tua ngaso di sel tahanan. Soal ijazah palsu, Jokowi tidak takut. Kalau Gibran dipecat, Jokowi takut benar. Yang paling ditakutkan Jokowi adalah kalau ijazah Jokowi dan Gibran terbongkar palsunya. Seluruh rakyat yang berakal sehat malu punya wapres yang tampangnya beler dan blow on begitu. Semoga Gibran beler yang blow on beneran disingkirkan dari istana dan diganti yang jauh lebih pantas. Silakan Pak Prabowo dipaksakan jadi wapresnya. Kalau ingin hancur negara ini, rakyat hanya memberi penjelasan, jadi akhirnya gimana Pak Prabowo? Kalau ingin negara maju dan adil dan bijaksana, diganti sama yang lebih banyak orang pintar dan jujur atau bijaksana. Rakyat akan menunggu sampai 2029. Terserah pimpinan. Sekarang kuncinya kan pada Pak Prabowo sebetulnya, dan kembali lagi pada rakyat juga sebetulnya gitu ya. Karena kedaulatan tertinggi kan ada di tangan rakyat. Tapi di satu sisi kan Gibran kan dipilih sama Pak Prabowo pada kontestasi Pilpres 2024 lalu ya 58%. Jadi lebih dari setengah penduduk rakyat Indonesia yang memilih pada saat itu ya. Kemudian tekan saja tombol pemakzulan Gibran biar Jokowi dan gerombolannya tidak lagi berbuat sok-sokan, merasa tidak ada yang berani, memakzulkan secepatnya. Gibran dimakzulkan dan ketahuan ijazah Jokowi ketahuan palsu, lebih cepat lebih baik memakzulkan Gibran. Menurut saya yang ditakutkan Pak Jokowi pemakzulan Gibran, yang kedua ketahuan ijazahnya palsu, yang ketiga korupsinya ketahuan.
Yang ditakutkan Gibran dimakzulkan di jasa palsu Jokowi, maka terungkaplah Jokowi KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau terpaksa untuk disuruh keluarkan atau ditunjukkan, dipastikan bilang hilang. Masalahnya Jokowi tidak punya ijazah, yang ada hanya ijazahnya almarhum Hari Mulyono sesuai di foto ijazah ya. Yang ditakutkan banyak, takut nggak bisa berkuasa ya, cawe-cawe, takut ijazah terbongkar, takut diadili karena banyak dosanya. Yang ditakutkan Jokowi anaknya dipecat dari jabatan karena kekuatan anaknya masih bisa untuk melindungi keluarganya dari berbagai isu tentang berbagai korupsi, tentang jet pribadi, ijazah palsu. Jadi Jokowi harus mati-matian mempertahankan anaknya. Segera perlihatkan ijazahmu Pak Jokowi. Jangan sampai rakyat menghukum Gibran, Kaisang, dan Bobi Nasution. Si bocah capres atau si bocah wapres ya, si bocah wapres layak diganti, dicopot kunci Inggrisnya, dipegang Pak Prabowo, dan memangnya tak ada lagi di RI ini anak bangsa yang pas, yang layak jadi wapres supaya nggak jadi tertawaan warga dunia. Tapi memang banyak sekali yang mengatakan hal-hal seperti itu, Gibran pelangap-pelongo lah, ini itulah. Ada yang mengatakan ya banyak macam-macam sebetulnya. Tapi ya saya juga berpikir bahwa ketika Anda mungkin ditempatkan pada posisi Gibran saat ini, apakah Anda mampu atau gimana gitu ya. Tapi di satu sisi ya mungkin ya itu tadi ya, dari sudut pandang kita bahkan melihat Gibran ini kayaknya kurang berwibawa gitu ya, masa wapres tapi diabaikan, kan itu banyak sekali penyampaian yang begitu. Tapi ya kalau memang kerjanya bagus ya, soal usia atau apapun itu ya it's okay lah kalau kerjanya bagus. Nah mungkin masyarakat Indonesia memperhatikan kinerja Gibran bagaimana, seperti apa ya, mungkin ada pendapat-pendapat dan penilaian sehingga banyak yang mengklaim bahwa ini nggak cocok nih, belum layak, dan seterusnya ya. Di sini sebetulnya banyak sekali ya komentar teman-teman kita, tetapi kalau Anda punya pendapat lain boleh juga silakan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya itu saja ya, terima kasih, saya ucapkan sekali lagi salam dan sampai jumpa.